Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai tes konveksite dan tes konkavite untuk fungsi multivariabel. Nah, ini yang disebut eigenvalue dan eigenvektor dari suatu matriks A. Nah, tadi adalah cara mencari eigenvalue dan eigenvektor. Nah, kalau dengan MATLAB, saudara akan sangat gampang mencari eigenvalue, eigenvektor ini. Ya, ini tinggal kita memanggil function X berupa intrinsic function X dari suatu matriks A, dan hasilnya akan disimpan di variabel pertama dan kedua. Kalau dengan dua variabel, kita akan memperoleh eigenvektor dan eigenvalue. Tadi kita punya 1,1 dan 5/21. Ini perbandingannya ini. 1,1 dan 5/21. Setiap kelipatan. Jadi berapapun nilainya akan memenuhi syarat. Kalau kita hanya mengambil satu variabel, maka kita akan punya eigenvalue-nya tadi 2 dan min 1. B-nya adalah 2 min 3. Empat min 5, 2 min 3. Ini kalau kita mencari eigenvalue-nya saja, nilainya adalah 2 min 1. Kalau kita mau mengambil dua-duanya, tadi contohnya A dan B, nah kita akan punya eigenvalue, eigenvektor. Ini adalah eigenvektornya, yang di sini adalah eigenvalue-nya, yakni min 1 dan 2. Nah, ini kita menggunakan MATLAB, sangat mudah untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor dari suatu matriks. Nah, materi kita adalah matriks, tapi nantinya terkait dengan optimasi kita akan punya matriksnya adalah berupa Hessian matrix. Nah, kembali ke tujuan kita tadi bahwa kita ingin mengetes sifat fungsi kita ya untuk fungsi multivariabel. Bahwa sifat-sifat fungsi dapat dicari dengan memakai Hessian matrix dari fungsi awalnya. Jadi kalau kita punya fx fungsi dari x1, x2 dan seterusnya sampai xn, maka
kita bisa mencari turunan keduanya yang nanti akan menghasilkan Hessian matrix. Hessian matrix atau turunan kedua dari fungsi tentu bisa kita peroleh dari turunan pertamanya, di mana turunan pertamanya tidak lain adalah Jacobian, Jacobian matrix dari fungsi fx, atau kita kenal juga dia sebagai gradien. Gradien dari suatu fungsi adalah turunan pertama fungsi. Nah, bagaimana kita mencari fungsi Hessian? Kita akan turunkan dari fungsi yang ada. Maaf, ini kurang ke bawah. Jadi, fungsi Fe kita, kalau kita turunkan pertama kali, maka kita akan mendapatkan pertama kali fungsi kita turunkan ke arah X1 atau do F do X1. Baris pertama. Baris kedua kita peroleh yakni do F do X2. Fungsi Fe kita turunkan ke arah X2. Kemudian baris ketiga Fe kita turunkan ke arah X3. Demikian seterusnya sampai ke baris N, kalau kita punya N variabel. Baris ke N kita peroleh dengan cara menurunkan fungsi Fx ke Xn. Maka kita akan punya matriks baris 1, baris 2, dan seterusnya hanya satu kolom. Nah, ini kalau kita tuliskan, maka ini ada transposnya yang kita ubah dari baris ke arah kolom. Sesungguhnya dia merupakan matriks ke bawah. Nah, turunan kedua kita peroleh dengan cara baris pertama kita turunkan ke arah X1 di kolom 1, ke arah X2 di kolom 2, diturunkan ke arah X3 di kolom ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke N. Kita turunkan ke arah Xn. Jadi fungsi kita diturunkan ke X1, kemudian diturunkan lagi ke arah semua arah. Baris kedua kita peroleh dengan cara kita turunkan baris kedua tadi ke semua arah. Kolom pertama diturunkan ke arah X1, kolom kedua diturunkan ke arah X2 dari turunan di baris 2-nya. Demikian seterusnya diturunkan sampai kolom ke N, kita turunkan ke Xn. Demikian seterusnya sampai baris ke N, do F do Xn itu kita turunkan ke arah X1 dan seterusnya sampai ke N. Nah, sehingga kita peroleh matriks Hessian. Nah, kita bisa amati bahwa Hessian matriks bersifat simetris. Karena apa? Do kuadrat F do XI do XJ akan sama dengan nilainya do kuadrat F do XJ do XI. Jadi yang di sini akan sama dengan di sini. Di sini akan sama dengan di sini. Dan ini yang bersifat sebagai elemen diagonal. Jadi sumbunya adalah diagonal. Oke, inilah sifat dari Hessian matrix.
yang kita peroleh dengan menurunkan sampai level kedua dari fungsi fx kita. Saya kira kita perlu memberikan contoh ya, yang mudah dipahami, langsung dengan contoh. Nah, untuk sementara, karena saya dalam kondisi kurang sehat, kita istirahat 5 menit ya. Nanti kita baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan berikan contoh. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x1 kuadrat ditambah 2x2 kuadrat min 2x1 min x2 tambah atau dikurang 5. Jadi kita punya fungsi dengan dua independen variabel x1 dan x2. Maka turunan pertama Jacobian X atau do f do X ini akan sama dengan, kalau turunan pertama kita turunkan pertama kali, karena ada dua variabel, maka kita turunkan ke dua arah. Yang pertama kita turunkan ke arah X1 dengan menjaga X2 tetap. Maka hasilnya kalau kita turunkan ke X1 dia menjadi 2 kemudian minus 2x1 diturunkan ke x1 hasilnya minus 2, x2 diturunkan ke x1 0, 5 diturunkan ke x1 0. Jadi turunan pertamanya menghasilkan 2x1 minus 2. Kalau kita turunkan ke arah x2, x1 diturunkan, x1 kuadrat diturunkan ke x2 0, kemudian 2x2 kuadrat diturunkan ke x2 hasilnya adalah 4x2 min 2x1 diturunkan ke x2 0 min x2 diturunkan ke x2 min 1. Nah, ini adalah turunan pertama dari fx. Nah, untuk menurunkan berikutnya, kalau kita turunkan berikutnya, kita akan memperoleh Hessian matrix, di mana dia adalah turunan dari do x dari do f do x. Nah, sekarang sebetulnya di sini kita punya ya bahwa do f do x1 itu adalah yang di atas, sedangkan yang di bawah adalah do f do x2. Nah, sekarang untuk memperoleh Hessian matrix yang di sini, ini kita punya do f do x1, kita turunkan ke arah x1, do kuadrat f do x1 kuadrat ini akan sama dengan do x1 dari do f
do X1. Yang ini kita turunkan ke arah X1, hasilnya adalah 2. Terus do F do X1 diturunkan ke arah X2. Do F do X1 kalau kita turunkan ke arah X2 hasilnya adalah 0. Berikutnya do F do X2 baris keduanya kalau kita turunkan ke arah X1 dia hasilnya adalah 0 karena 4 X2 min 1 diturunkan ke arah X1 hasilnya 0. Kalau diturunkan ke arah X2 hasilnya adalah 4. Ini dari sana. Yang ini adalah diturunkan ke arah X2 dari do F do X2. Nah, ini cara mencari Hessian matrix karena kita punya dua variabel bebas X1 dan X2. Kalau kita punya 3 variabel, ada X1, X2, X3, maka nanti Jacobian matriksnya akan ada 3 ya, baris ketiga. Kemudian nanti Hessiannya akan berukuran 3 kali 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, baris 1, baris 2, baris 3. Nah, ini cara kita mencari Hessian matrix. Nah, tidak sulit untuk mencari Hessian matrix. Nah, sekarang kita akan manfaatkan perilaku dari fungsi yang kita predik dengan sifat dari Hessian matrix. Nah, ini kita tinggal menggunakan ya. Yang menjabarkan ini dan membuktikan adalah orang-orang matematikawan. Kita tinggal memanfaatkan. Yakni bahwa Hessian matrix nanti akan bersifat positif semi-definite jika X transpose dikalikan Hessian dikalikan X lebih dari sama dengan 0 untuk semua X. Nah, X-nya untuk semua nilai X. Artinya semua variabel ya, X1, X2, dan seterusnya. Hessiannya adalah turunan kedua dari fungsi, maka dia akan bersifat positif semi-definite kalau ini dipenuhi. Nah, sedangkan Hessian matriksnya akan bersifat negatif semi-definite kalau X transpose Hessian dikalikan X kurang dari 0. Kurang dari atau sama dengan 0. Ingat dulu, kita punya sifat convex, strictly convex itu. Nah, sedangkan HX akan merupakan positif definite kalau X transpose HX lebih dari 0. Nah, di sini tidak ada sama dengan. Jadi kalau dulu convex saja atau konkav saja, kalau yang di sini strictly HX adalah positif definite jika X transpose HX lebih dari 0. Dan sebaliknya, HX adalah negatif definite jika X transpose HX kurang dari 0. Hubungannya bagaimana? Nanti akan kita lihat dari sifat-sifat yang terkait dengan Hessian ini. Nah, peluang yang tidak memenuhi 1, 2, 3, 4, maka dia adalah yang bentuk tak tentu. Dulu kita punya bentuk tak tentu atau multimodal function itu. Ternyata apa? Kalau nilai X transpose HX itu bisa positif maupun bisa negatif. Maka dia adalah merupakan fungsi indefinite atau tak tentu.
Nah, ini definisi terkait dengan HX. Sifat HX, yakni positif semi-definite, positif definite, negatif semi-definite, negatif definite. Nah, perlu dipahami bahwa H adalah matriks, bujur sangkar, X adalah vektor, X transpose adalah vektor. Hasil perkaliannya adalah merupakan suatu skalar atau bilangan biasa. Nah, bagaimana hubungannya dengan sifat fungsi? Nah, dibuktikan bahwa suatu fungsi fx itu akan bersifat konkav kalau Hessian matriknya itu bersifat negatif semi-definite. Sedangkan fx akan bersifat strictly konkav kalau hx-nya bersifat negatif definite. Fx akan bersifat convex kalau hx bersifat positif semi-definite. Fx akan bersifat strictly convex kalau hx bersifat positif definite. Jadi dari sini untuk mengetahui sifat fungsi, kita tinggal mengecek sifat dari Hessian matriknya. Bagaimana sifat Hessian matrik? Hessian matrik sifatnya ada 4 macam yang nanti ini yang akan kita identifikasi. Nah, syarat strict convexity dari suatu fungsi ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Nah, ingat ketika kita bicara sifat fungsi konkav-konkav itu terkait dengan apa? Minimasi atau maksimasi. Tetapi ketika kita bicara optimasi, toolbox yang dibuat orang itu biasanya dirancang untuk minimasi. Sehingga kita cukup sebetulnya memahami syarat yang terkait dengan sifat dari minimasi, yakni terkait dengan fungsi konveks. Nah, jadi kita cukup memahami ini saja bahwa suatu fungsi bersifat strictly convex kalau apa? Kalau semua eigenvalue dari Hessian matrix adalah positif. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu eigenvalue. Kalau eigenvalue dari HX semua positif, maka dijamin dia adalah strictly convex. Atau kadang-kadang mungkin eigenvalue susah dicari. Kalau eigenvalue susah dicari, kita bisa memanfaatkan dengan elemen diagonal dari Hessian matrix dan determinan semua leading principal minor MIH, yakni bahwa semua elemen diagonal HX harus positif dan determinan semua leading principal minor MIH adalah positif. Nah, ini cara kedua. Tinggal sesuaikan dengan keadaan mana yang lebih mudah untuk dievaluasi atau dihitung. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.